Hai Sobat Genvest, kita ketemu lagi di podcast Berani Berinvestasi bersama CGS International Sekuritas Indonesia. Kali ini tentunya spesial banget, saya nggak sendiri, ditemenin sama Ruth Jessica Sima. Halo Kak, apa kabar? Baik. Baik ya. Nah, kita hari ini mau bahas terkait saham Telco nih. Karena nampaknya di minggu lalu itu naiknya tuh cukup kayak lumayan signifikan dan bukan cepet ya. Iya, dan bukan cuma satu gitu, tapi kayak benar-benar kayak bebarengan gitu. Iya. Nah, kira-kira nih ada apa sih Kak? Kok sektor yang di operator telco nih pada naik gitu? Oke, mungkin untuk kasih gambaran juga ya, dan ini menurut pandangan kita dari tim researchnya CGS, kenaikan saham operator telco ini sebenarnya dipicu dari perbaikan kompetisi dari harga. Jadi harga paket yang misalnya siaran pakai nih, nah itu kan agak sedikit naik. Oh iya. Karena memang sebenarnya masih mampu untuk naik, kita kira. Dan kita juga lihat bahwa mereka ini naikinnya berbarengan, jadi nggak sendiri-sendiri. Berarti kan mereka bakal fokus ke profitabilitas. Iya. Which is itu bagus tuh untuk bottom line-nya mereka. Nah, setelah dilakukannya price repair ini, ternyata ada juga nih, kalau kita beli starter pack, kayak kartu SIM card baru. Perdana ya? Perdana, ya kartu perdana itu sebenarnya bagus juga, karena mereka sekarang satu harga, 35.000. Oh. 35.000 kayak 3 GB gitu isi di dalamnya. Kalau kemarin-kemarin kan bervariasi. Iya, beda-beda. Jadi orang-orang pada cari mana nih kartu yang paling murah dan bonusnya paling banyak. Benar. Tapi kan itu juga agak kurang baik ya, karena sekarang itu orang Indonesia itu udah banyak yang satu HP gitu ya, 2 SIM card. Oh iya. Dan sebenarnya kan sebenarnya nggak butuh-butuh banget, tapi karena ya tadi mau cari harga paket murah, beli starter pack murah aja gitu kan. Nah, tapi sekarang pemerintah mulai dari pertengahan Maret, mid-March kemarin dia sudah satu diterbitin satu harga, yaitu 35.000 untuk si starter pack gitu. Jadi tapi kan nggak mungkin dong langsung semuanya yang kemarin-kemarin jadi hilang. Iya. Gitu. Nah, mungkin akan hilang yang harga yang bervariasi itu dari Juni seterusnya gitu, Juni onwards lah gitu, akan hilang si kartu perdana yang bervariasi harganya. Kalau sekarang udah satu harga, berarti kita berharap, ekspektasi kita mereka ini bisa cuman fokus gitu ya, fokus untuk persaingannya dan juga profitnya naik, karena nggak ada tuh kartu yang 10.000, 5.000 lagi gitu yang bisa kita dapat. Jadi semuanya 35.000 gitu sih Sharon. Kenapa dia naik? Karena satu, price repair yang kita lihat, lalu yang kedua adanya starter pack yang disimplify jadi satu harga aja. Terus kita juga lihat bahwa perbaikan di sektor ini juga lumayan bagus nih persaingannya, apalagi setelah konsolidasi Excel sama Smartfren kemarin ya, jadi Excel Smart gitu. Jadi ini juga bisa mendorong atau jadi katalis positif juga untuk si sektor ini gitu. Tadi yang Kak Ruth sempat singgung tentang penyederhanaan paket perdana lah ya, kurang lebih yang starter pack tadi. Ini sebenarnya kan tentunya emang akan kasih dampak yang oke lah ya. Betul. Tapi kalau ke ARPU-nya apakah akan ngaruh nih? Terus apakah mungkin nanti akan langsung ke reflect nih di second Q ini? Jadi kalau misalnya kita ngomongin ARPU atau average revenue per user atau pendapatan rata-rata per user gitu ya, secara sederhananya, apakah akan langsung terlihat di second quarter ini? Nah, penyederhanaan itu kan mulainya dari mid-March kemarin kan, pertengahan Maret, terus Komdigi kan pokoknya udah lihat juga, oh ini ternyata baik nih untuk industri ini saat ini gitu ya, untuk keadaan saat ini. Nah, tapi kalau kita bicara sama telco operator, belum akan sepenuhnya terreflect Sharon. Karena tadi masih ada inventory dari starter pack yang lama yang udah diproduksikan. Mungkin banyak operator yang juga baru selesai, maksudnya nggak produksi lagi si starter pack yang lain di second quarter ini. Berarti kan akan ada lagging lah ya, dan masyarakat juga nggak langsung serta-merta menyerap semua yang 35.000, jadi bakal ada lagging. Sama kita lihat mungkin mulai kuartal 3 kali ya bakal kelihatan. Jadi di kuartal 2 ya masih persaingan pada umumnya, masih semua biaya-biaya pada umumnya juga. Terus kita lihat nanti efek positifnya mungkin akan kelihatan di third quarter 2025. Iya, berarti kan tadi kita udah bahas juga terkait dengan kenapa harganya naik, terus juga ada penyederhanaan paket kan ya. Betul. Nah, ini mungkin nextnya pertanyaannya ini kita mau ngomongin terkait dampak yang mungkin bukan dari sektornya nih. Ini lebih ke arah kan kemarin beberapa waktu lalu sih ya, kayak Bank Indonesia udah cut suku bunga,
terus juga pemerintah kasih stimulus fiskal baru. Nah ini kira-kira akan kasih dampak nggak sih Kak untuk ke sektor emiten telekomunikasi ini? Oke, kalau misalnya kita lihat kan sektor telekomunikasi ini cukup defensif ya. Jadi Iya. mau siklusnya gimana pun, siklus waktunya gimana pun, tetap aja kita butuh paket, tetap aja bahkan ini hampir jadi staples, jadi kebutuhan pokoknya Iya kita kan sih. ya. Gitu. Jadi kadang mau naik turunnya suku bunga ya tetap aja kita konsum. Tapi lebih ke cenderung apa sih efeknya neutral ke positif sih kalau yang kita lihat. Kenapa? Karena kalau positif ya masyarakat setidaknya bisa mungkin spend lebih gitu ya, spend lebih untuk beli paket. Oh ini lagi nggak terlalu banyak nih kebutuhan, bayar cicilannya nggak terlalu naik nih harga bunganya gitu-gitu kan. Nah jadi bisa lebih positif lah, masyarakat bisa mungkin lebih konsum lebih banyak gitu ya. Tapi secara yang kita lihat kan mungkin ini nggak serta-merta ya Sharon, karena efek ekonomi itu kadang masyarakat perlu menyerap dulu. Iya benar. Ada fase penyerapan baru nanti ke reflect gitu ke telco operator sendiri. Nah kalau yang kita lihat sih kalau dalam jangka pendek nih Sharon, si operator ini lebih positif dampaknya adalah ketika masyarakat bisa menyerap si tadi starter pack 35.000, terus price repair yang mereka lakukan gitu ya. Jadi mereka udah bisa nih secara bertahap untuk naikin harga gitu. Dan kalau misalnya kita lihat sih dampaknya lebih ke moderat, ke bertahap ya dari efek tadi suku bunga turun gitu. Jadi hopefully gitu ya ke depannya di second half itu lebih baik untuk telco operator, meskipun di first half ini di satu semester pertama ini kayaknya agak struggle ya, masih agak struggle nih si telco operator. Apalagi setelah melihat XL Smart gitu ya, udah ada ekosistem baru XL Smart dari XL sama Friend gitu. Jadi yang kita lihat ya short termnya lebih ke teknis. Mereka tadi ngelakuin starter pack simplification, terus price repair, terus yang ketiga ya tadi konsolidasi industri ya, gitu. Itu sih Sharon. Tapi kalau yang tadi cenderung lebih ke moderat, ke bertahap sih efeknya, yang dari suku bunga dan fiskal ya. Betul. Oke. Tadi harus sempat ngomongin tentang yang konsolidasi industri kan ya, yang lewat mergernya si Excel sama Friend. Betul. Nah ini kira-kira kalau ngeliat dari merger ini tuh prospeknya akan seperti apa nih untuk dari sektor ini ya, tapi khususnya? Kalau dari sisi sektor sih kita pasti lihatnya positif ya Sharon. Kenapa? Karena lebih sedikit pemain, lebih enak juga pemerintah untuk bikin policy-nya. Jadi kan nggak tektokan ke banyak kepentingan gitu ya. Udah 3 pemain besar gitu. Jadi kalau kita lihat sih sebenarnya sinergi untuk pricing, sinergi untuk profitability mereka lebih bisa cepet tektokannya gitu dengan adanya tadi konsolidasi gitu ya, antara XL sama Friend. Terus kita juga lihat bahwa setidaknya dengan adanya 3 pemain ini kebutuhan untuk telekomunikasi Indonesia yang lebih bagus, infrastruktur yang lebih bagus bisa lebih fokus juga, bukan rebut-rebutan lagi market share, bukan rebut-rebutan lagi pelanggan gitu ya atau new customers gitu. Oke Kak, kalau misalkan kita ngomongin dari sisi rekomendasi, karena kan tadi banyak yang sentimen-sentimennya positif ya cenderung. Nah kira-kira untuk rekomendasi dari tim research nih gimana untuk di sektor telco? Oke, kalau untuk di sektor telco sendiri terakhir kita kasih ad ya. Karena waktu itu udah turun jauh banget harganya dan lebih dari 10%. Kalau lebih dari 10% kita kasih rating ad. Nah, kalau untuk Telkom sendiri, kita target price-nya saat ini masih di 3250. Kalau untuk Indosat di 2170. Kalau di Excel itu di 2550 gitu. Nah, tapi ini kembali lagi Sharon, karena kita masih lihat di first half ini kurang baik nih gitu ya. Maksudnya sentimennya semua kurang banyak. Yang mulai banyak kan waktu per Juli ini ya. Iya, di Juli ini. Jadi kita nanti bakal lihat lagi, tinjau lagi. Jadi lihat aja nanti podcast selanjutnya berapa target price kita gitu. Jadi ada kemungkinan banget nanti akan dinaikin ya. Iya, bisa dari rating ini sih untuk valuation ya, untuk sektor telco ketika memang bisa proof nih si sinergi yang tadi kita bilang, si price repair tadi yang kita bilang sama simplification dari starter pack tadi ya. Gitu. Oke Kak, itu tadi 5 pertanyaan yang kita bahas hari ini. Thank you banget untuk waktunya. Sama-sama Sharon. Dan Sobat Genfest, jangan lupa yang tadi mungkin target price-nya bisa dicatat ya, sama mungkin tadi poin-poin yang udah sempat disinggung nih. Jadi emang kalau untuk sektor telco itu lagi banyak banget sentimen positif, tapi mungkin nggak akan kita lihat dalam waktu deket ya. Mungkin lebih ke arah di kuartal beberapa kemudian nih.
Jadi Ya. mungkin di kuartal Oktober lah ya, kuartal Iya. 3 lah ya. Udah mulai dilihat-lihat Iya, sih. udah mulai harusnya. dilihat-lihat. Jadi itu udah mulai menarik ya. Oke, thank you Sobat Genfest udah nontonin podcast kita. Jangan lupa mungkin kalau ada hal-hal yang penting bisa banget dicontreng ya, ditulis, dicatat, termasuk juga target price-nya. Disclaimer on untuk setiap saham namanya yang kita sebut ya. Jangan lupa lakuin do your own research. Jadi semuanya itu keputusan investasi ada di tangan Sobat Genfest semua. Kita juga ada promo ya. Dan teman-teman bisa cek nama promonya adalah Jadi Sobat Genfest. Itu bisa banget dicek ke channel media kita ya. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel YouTube kita di CGS International Sekuritas Indonesia. Kalau nggak mulai dari sekarang, kapan lagi? Bye-bye!